Baik, bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai kembali ya. Sekarang pertanyaannya, kapan pertama kali program itu diinstalkan ke dalam pikiran bawah sadar kita semua? Oke, ada berbagai macam referensi yang pernah saya baca ya. Salah satunya adalah buku karangan Dr. Adi Gunawan. Dalam risetnya menyebutkan bahwa usia 3 bulan di dalam kandungan, pikiran bawah sadar manusia sudah mulai bisa menyerap informasi. Oke. Dan di usia sekitar 6 atau 7 tahun sudah mulai muncul critical area yang membatasi informasi yang masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, di sini saya akan ambil contohnya saja, misalkan dari usia 0 tahun saat bayi mulai dilahirkan. Ketika bayi pertama kali dilahirkan, dia belum memiliki rasa cemas, rasa khawatir, galau, cinta pada apapun dan pada siapapun di usia itu gitu ya. Orang tualah yang menanamkan program itu ke dalam pikirannya melalui pola didik dan pola asuh. Ya tergantung bayi itu dilahirkan di mana. Kalau bayi itu misalkan dilahirkan di panti asuhan, berarti lingkungan sekitarnya di masa usia 0 tahun sampai ke usia kurang lebih 7 tahun, itu masa pemrograman awal. Misal contohnya di antara bapak ibu mungkin ada yang punya rasa takut terhadap kecoa. Ya, mungkin ada ya. Saya juga salah satunya sebetulnya takut sama kecoa gitu ya. Tapi begitu tahu ilmu ini sudah lebih cooling down, sudah kalem, sudah tenang gitu. Kapan sih kita pertama kali takut kecoa? Nggak mungkin sejak bayi. Kenapa? Coba Anda lihat balita, bahkan misalnya yang baru belajar merangkak, lihat kecoa ada di depan dia nggak pernah takut. Dia memperhatikan kecoa itu. Bahkan mungkin itu kecoa diambil sama dia mau dimasukin ke mulut. Nah, tiba-tiba orang tuanya aja dari belakang kaget karena orang tuanya takut kecoa. Kamu jangan lepasin kecoanya, sambil ditepak mungkin tangannya karena mau ngambil kecoa. Dari situ bayi belajar bagaimana cara menyikapi kecoa gitu. Kemudian misalnya tentang cecak gitu ya. Dan ini ada beberapa kasus yang kami tangani, orang yang fobia cecak. Kapan sih pertama kali? Begitu pakai teknik hipnoterapi tertentu, kita bawa dia ke masa pengalaman hidupnya di masa lalu, sampailah ke sebuah peristiwa ya saat dia sedang belajar di sekolah, kegiatan belajar mengajar di sekolah, tiba-tiba ada kecoa jatuh tuh dari atap ya, jatuh pas banget nimpa ke wajah dia, ke hidungnya. Kaget dia, teman-teman yang lain memperhatikan dia dan menertawakan gitu kan. Dari situlah awal mulanya dia fobia sama kecoa. Sebelum peristiwa itu dia biasa-biasa aja lihat kecoa. Jadi si kecoa yang dia lihat ketika dia sudah dewasa, kecoa itu mengingatkan dia pada peristiwa traumatis, rasa takut yang amat sangat di masa lalu, sehingga itu menyebabkan fobia kecoa atau takut berlebihan terhadap kecoa. Karena biasanya fobia ini belum tentu takut sama kecoanya, tapi teringat dengan peristiwanya, kan campur aduk gitu. Satu kaget, dua takut, ditertawakan sama teman-teman. Nah, peristiwa emosional itu tertambat kepada makhluk bernama kecoa. Sehingga pas di kemudian hari dia lihat kecoa, sensasi itu muncul. Yaitu salah satu jenis fobia. Nah, begitupun kecoa itu tadi. Jadi proses penginstalannya kebanyakannya di bawah usia 7 tahun, disitulah masa pemrograman terjadi. Itu satu, misalkan rasa takut terhadap kecoa. Yang kedua, ada juga orang dewasa yang selalu merasa kesepian gitu, walaupun di tengah keramaian sedang bersama dengan teman-temannya. Ternyata ketika di masa kecil dia pernah tuh sering-sering ditinggal sama ibunya, sama bapaknya. Mungkin ibu dan bapaknya juga sibuk bekerja untuk kebaikan dia sendiri, bisa jadi. Tapi kan namanya anak kecil nggak punya pemaknaan apa-apa. Jadi dia di rumah tuh sering sendirian, sering merasa kesepian. Ini bisa menyebabkan ada rasa rasa kesepian di dalam dirinya ya. Kemudian rasa takut yang lainnya, takut bicara depan umum dan sebagainya. Kemudian pola asuh dan pola didik orang tua. Bagaimana cara orang tua memperlakukan dirinya? Apakah anak ini sering dikritik ya oleh orang tuanya saat dia melakukan kesalahan, tapi kalau dia berbuat kebaikan jarang dipuji? Ini juga bisa membentuk harga diri si anak, bisa membentuk citra diri si anak gitu. Termasuk yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Ketika kita punya keyakinan misalkan cari uang itu susah,
Itu juga bisa jadi kata-kata orang tua, ucapan orang tua di masa lalu. Nah, ini mama cari uang tuh susah, kerja keras, kamu jangan boros-borosin sembarangan, kamu malah bagi-bagiin ke teman kamu, susah tahu cari uang itu. Nah, bisa jadi program itu tertanam di dalam pikiran kita saat kita kecil secara tidak sengaja. Artinya masa pemrograman ini adalah masa di mana pikiran bawah sadar mempelajari apapun, menyerap apapun. Bayangkan seperti sebuah spons yang menyerap air begitu cepat, menyerap apapun yang bisa dicerna oleh panca inderanya, penglihatan, perasaan, pendengaran saat dia berada di usia di bawah 6 atau 7 tahun. Maka lingkungan yang positif, dukungan pola didik dan pola asuh yang positif dari orang tua itu menjadi sangat berpengaruh pada tumbuh kembang si anak. Apakah sejak kecil dia merasakan disayangi, dicintai oleh orang tuanya, atau sejak kecil sudah dianggap beban oleh orang tuanya, sehingga muncul nanti pas sudah dewasa perasaan bahwa aku ini selalu membebani orang lain gitu ya. Atau kalau selalu disalahkan oleh orang tuanya dengan tidak adil ya, dia akan selalu merasa apa yang aku perbuat selalu salah, selalu gagal, akhirnya nggak pede berbuat sesuatu di masa yang akan datang gitu. Dan macam-macam lagi, dan tentu saja kehidupan seseorang itu demikian kompleksnya gitu ya. Ada program yang positif, ada program yang negatif, sekali lagi tergantung dari lingkungan dan pola asuh. Namun saat kita sekarang sudah jadi orang dewasa dan memiliki beberapa keterbatasan, beberapa emosi yang tidak mendukung hidup kita, kita tidak berhak menyalahkan orang-orang yang mendidik kita. Kita tidak berhak juga menyalahkan lingkungan kita, ya. Bahkan kita pun tidak harus menyalahkan diri kita sendiri, karena orang-orang yang mendidik kita di masa lalu pun, ya dia mendidik kita berdasarkan program yang mereka terima dari orang tuanya. Kalau memang programnya buruk, cukup sampai di kita yang rubah sehingga kita bisa memberikan program yang baik buat anak-anak kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Sekali lagi, bedanya manusia dengan robot, manusia punya kesadaran, manusia adalah program sekaligus operatornya. Kita punya kesadaran program mana yang ingin kita rubah dan program apa yang ingin kita bangun. Mudah-mudahan nanti teknik-teknik yang kami share di dalam video ini bisa membantu Anda untuk mengubah program-program itu di masa kini, masa depan, dan juga membantu anak-anak kita supaya punya program hidup yang lebih baik dibandingkan program hidup yang kita miliki saat ini. Sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi tentang bagaimana program ini terbentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.